Ya, salam alehem bisem hamasea. Materi kita pada saat ini ialah siapa yang digelar sebagai anak-anak Allah. Gelar anak-anak Allah itu diberikan kepada para malaikat. Misalnya itu kita bisa lihat di dalam Ayub pasal 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah atau Beni Elohim menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Selain kepada para malaikat, gelar anak-anak Allah itu juga diberikan kepada para manusia yang hidupnya di dalam Tuhan. Ya, misalnya yang bisa kita lihat tercatat di dalam Ulangan 14 ayat 1. Kamulah anak-anak Tuhan, Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Bahkan Israel juga disebut sebagai putranya yang sulung. Itu kita bisa lihat di dalam Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku yang sulung. Perjanjian baru menggelari orang-orang yang beriman kepada Kristus sebagai anak-anak Allah, dan itu kita bisa lihat di dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Juga di dalam Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Gelar anak-anak Allah juga ditujukan kepada keturunan Set yang saleh. Sebelumnya terdapat pemisahan antara garis keturunan Set yang saleh dan garis keturunan Kain yang fasik. Namun kemudian garis keturunan Set ini menjadi kendur karena ada pernikahan campur di antara kedua garis keturunan. Yang dimaksud anak-anak Allah itu adalah keturunan Set yang takut akan Allah. Generasinya dirincikan dengan nama-nama yang disebut di dalam Kejadian pasal 5. Mereka adalah anak-anak rohani Allah. Sedangkan anak-anak perempuan manusia adalah dari garis keturunan Kain yang naik hanya sampai tingkatan anak-anak manusia dan tidak mencapai pada tingkat
anak-anak Allah. Jikalau ada pendapat bahwa anak-anak Allah dalam ayat tersebut adalah malaikat-malaikat yang sudah jatuh, kita harus melihat bahwa jenis malaikat yang jatuh adalah setan atau iblis. Memang ada ayat yang menuliskan bahwa para malaikat yang suci, mereka pun memiliki gelar sebagai anak-anak Allah. Dan itu kita bisa lihat di dalam Ayub 1 ayat 6, Mazmur 29 ayat 1, 89 ayat 7 dan 3 ayat 25. Dan gelar anak-anak Allah tentu untuk dikenakan kepada setan atau iblis. Dalam kurung malaikat yang jatuh. Perkawinan antara manusia dan malaikat tidak berdasar karena tidak ada pernikahan di antara para malaikat, atau Matius, kita bisa lihat di dalam Matius 22 ayat 30. Perkawinan campur yang terjadi pada generasi Nuh ibaratnya seperti ini. Di dunia ada beberapa tempat di mana sungai yang jernih dan bening bergabung dengan sungai yang berlumpur dan keruh. Pada saat kedua sungai itu bergabung, mula-mula tidak terjadi percampuran antara air yang jernih dengan air yang berlumpur. Tetapi keduanya mengalir bersama di palung sungai yang sama. Air yang jernih di satu sisi dan air yang berlumpur di satu sisi yang lain, dengan garis pemisah yang jelas terlihat di antara keduanya. Akan tetapi setelah melewati jarak tertentu, kedua aliran sungai itu mulai berbaur dan tidak lama kemudian air yang berlumpur membuat air yang jernih itu berubah warna menjadi keruh. Sejak itu dan seterusnya, semua aliran sungai itu menjadi keruh dan berlumpur. Demikianlah halnya dengan garis keturunan Set dan Kain selama ada pemisahan. Garis keturunan Set akan tetap menghasilkan orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah. Tetapi setelah dimulai perkawinan campuran dan pemisahan itu menjadi kendur, maka tidak lama kemudian ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian 6 ayat 5. Itulah keadaan yang terjadi pada zaman Nuh. Kejahatan manusia merajalela sebagian keturunan dan Set yang saleh turut bergabung bersama orang-orang fasik, bersama-sama secara kolektif melakukan kejahatan, dan keadaan ini tentu akan sangat membahayakan rencana keselamatan dari Allah. Garis mesianik untuk penebusan dosa akan
terancam. Ya, itulah secara singkat mengenai siapa-siapa yang bergelar sebagai anak-anak Allah. Sudah cukup jelas bahwa selain malaikat, juga kita adalah manusia yang ikut Tuhan, dan terkhusus dikatakan bahwa gelar anak-anak Allah juga diberikan kepada keturunan Set yang saleh. Barangkali itu secara singkat sehingga kita bisa melihat bahwa siapa yang bergelar dengan anak-anak Allah. Dan di sini perlu saya luruskan bahwa kadang-kadang dalam ungkapan kita keseharian itu menyebut secara kurang pas. Kita sering sudah menggunakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, dan itu tidak ada ayatnya. Kita ini adalah anak-anak Allah. Barangkali itu saja secara singkat saya uraikan, dan akhirnya saya menyampaikan salam Ailehem di Muhammadiyah. Terima kasih.